Oke, sebelumnya kami akan membacakan satu pertanyaan dari Facebook dari saudara Muhammad dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pandangannya, Buya, terhadap seorang tokoh yang banyak mengislamkan banyak orang atau menghijrahkan artis-artis yang banyak mengislamkan banyak orang atau menghijrahkan artis-artis akan tapi kepada fahaman Wahabi, Buya. Mohon nasihatnya, Buya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab semua orang yang menganut sebuah aliran dan pemahaman, mereka punya keyakinan. Orang Nasrani punya keyakinan. Dalam Islam pun dengan bermacam-macam kelompoknya punya keyakinan. Maka dengan keyakinannya akan membawa kepada keyakinan tersebut. Membawa kepada keyakinan tersebut. Artinya, patokan ini adalah kebenaran, hak dan batil. Kalau masalah dia berjuang, tidak kita pungkiri perjuangannya. Akan tapi akidahnya seperti apa? Tetap pandangan kita kepada akidah. Berarti kalau dia misalnya orang di luar Islam masuk kepada Islam yang salah misalnya, Islam yang misalnya mudah mengkafirkan. Nah, ini kan unik, orang Islam dikeluarkan dari Islam ya. Katanya ingin membawa orang kepada Islam aneh. Misalnya orang bukan mengkafir atau akidah yang sesat keluar dari iman. Banyak akidah keluar dari iman, mengatakan ada nabi setelah nabi, atau mujassimah yang mengatakan Allah punya mata, tangan dan sebagainya, mujassimah. Keluar dari iman itu semuanya. Maka kalau ada kelompok yang semacam ini, dia menyeru membawa orang kepada Islam. Membawa orang kepada Islam lalu masuk Islam. Bagaimana sikap kita dengan yang demikian ini? Baik, sikap kita yang demikian ini adalah kita memberikan rambu-rambu kepada siapapun dari ahli Islam sendiri tentang kelompok ini. Karena ini membahayakan. Karena ini nanti biarpun kelihatannya membawa orang kepada Islam, mereka mengeluarkan orang dari Islam. Mengkafirkan si A, si B, si C. Ini kan lebih bahaya lagi. Berapa orang yang telah di-Islamkan oleh dia? 60, 100, 1000, berapa juta yang dikafirkan oleh dia? Gak punya jasa dia sebetulnya. Kalau ternyata dia katanya, oh telah masuk Islam di tangannya 100 orang, berapa ribu ulama yang kau kafirkan gara-gara urusan sepele, tawassul dan sebagainya. Kita jangan mudah tergiur dengan yang demikian itu. Adapun orang yang dibawa, orang awam, kita doakan semoga nanti menemukan jalan yang benar. Hanya dia ini bersangkutan dengan orang yang punya akidah sesat, menyesatkan, mudah mengkafirkan seseorang, mujassimah, atau mengatakan ada nabi setelah nabi, atau mengatakan bahasanya Sayyidina Abu Bakar adalah kafir, atau ini adalah akidah yang jauh dari kebenaran. Maka ketahuilah bahwasanya ini kelompok-kelompok semacam ini membahayakan. Dan kita harus tegas urusan akidah. Kalau orang yang dibawa, kita doakan semoga dia adalah nanti menemukan jalan yang benar. Paling tidak kalau sudah kenal Islam, sudah mulai mendekati. Biarpun masuknya selalu jalan Islam yang salah. Tapi sisi lain kita harus waspada dengan orang-orang semacam ini. Allah SWT menaklukkan, menundukkan kaum muslim, telah memasukkan Islam orang banyak. Berapa banyak yang kau bawa? Tapi berapa banyak yang telah kau keluarkan? Na'udzubillah. Kadang-kadang kita tidak sadar yang demikian itu. Maka harus waspada. Kembali urusan akidah harus nomor satu. Maka dari itu kalau nyekolahkan anak, pilih sekolah yang benar. Minta rekomendasi dari guru. Jangan hanya sekolahnya favorit terkenal, akan tapi ternyata menjerumuskan ke akidah yang sesat. Hati-hati. Karena Islam adalah indah, Islam tidak mencaci maki, Islam tidak merendahkan, Islam tidak memfitnah, Islam tidak mengolok-ngolok, tidak mudah mengkafirkan. Kafir ada. Orang di luar Islam adalah kafir ya. Tapi kita dengan orang yang berbeda pun kadang tidak sampai derajat mengkafirkan, kecuali mereka mengkafirkan kita. Dia kafir karena kita. Karena dia kafir karena mengkafirkan kita. Ada suatu ketika ditanya tentang sekelompok seperti orang Syiah, apakah anda mengkafirkan Syiah misalnya? Pada dasarnya ahli sunnah wal jamaah dilarang mengkafirkan siapapun. Akan tapi jika ada orang mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka dia kafir, selesai. Jadi dia kafir karena omongannya. Termasuk orang yang tadi katanya menyeru kepada Islam dan sebagainya, apakah kamu mengkafirkan? Saya tidak pernah mengkafirkan mereka. Akan tapi di saat mereka mensyirikkan dan mengkafirkan orang kaum muslimin, dia kafir, selesai. Harus tegas dalam hal ini. Bukan saya memulai mengkafirkan. Wong tawasul didefinisikan berbeda. Tawasul syirik bagaimana tawasul kok syirik? Tawasul mintanya kepada Allah dengan membawa orang yang dicintai oleh Allah, syirik. Berarti dia kafir karena dia omongannya dia sendiri, bukan saya mengkafirkan.
Kadang-kadang difitnah, Buya mengkafirkan seseorang. Oh enggak, saya tidak mengkafirkan. Dia sendiri mulai, saya tidak pernah menyebut kelompok. Tapi di saat dia mengelompokkan lah nih, sufi, tawasul, syirik, sampai dikatakan, saya dapat SMS ahli syirik, penyuruh syirik, penyuruh. Abu Ya Said Muhammad Al-Wali Al-Maliki dikatakan imamnya ahli syirik. Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti dikatakan imamnya ahli syirik. Loh, orang besar kalau katakan ente yang syirik. Nah itu loh, kami tidak akan mengkafirkan kecuali di saat mereka mengkafirkan. Sebab Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan, jangan mudah mengkafirkan orang lain. Oh, saya tidak mengkafirkan, tapi dia sendiri yang mengambil keputusan untuk dikafirkan. Bukan saya mengkafirkan. Selesai. Allah alam bisawab.